Sama, terima kasih kepada teman-teman saya diberikan kesempatan pada hari ini untuk membawakan pengibasan apa yang kami dapatkan di pelatihan CGP. Tapi sebelumnya saya minta teman-teman pejamkan matanya, percaya sama saya tahu apa yang saya lakukan. Silakan pejamkan matanya. Saya minta kesadaran dari teman-teman sekalian kerjasama untuk mengingat kembali masa-masa dahulu ketika ada di SD, di SMP, di SMA. Temukan kenangan berhubungan dengan guru Anda, guru Bapak Ibu, kenangan yang baik, bagaimana dia mensupport Anda, guru yang paling dekat dengan Anda, temukan karakternya, bayangkan dia sekarang ada di depan Anda semua dan dia tersenyum, dia selalu mensupport Anda, dia adalah orang yang percaya dengan Anda. Dan sampai sekarang Anda masih ingat itu, bayangkan itu. Sekarang hadirkan dirinya ke dalam diri Anda sekarang. Anda akan melakukan apa yang dia lakukan kepada Anda. Anda akan menerima dia menjadi bagian dari diri Anda yang Anda suka. Buka matanya sekarang. Temukan pasangannya. Satu orang berdua. Oke. Tugasnya adalah ya sekarang berdua berpasangan. Berpasangan. Oke. Sekarang bayangkan. Oke, pilih satu orang yang menggenggam sesuatu. Anggap aja sedang menggenggam sesuatu. Oke. Satu orang aja. Yang di hadapannya sudah. Yang di hadapannya adalah orang yang berusaha untuk membuka genggaman tersebut. Silakan, siapa yang memutuskan untuk menggenggam? Siapa? Sudah? Sudah? Oke. Lebih dekat dengan orang tersebut. Oke. Orang yang pertama adalah orang yang menggenggam. Orang yang kedua adalah orang yang berusaha untuk menggenggam. Ingat. Oke, orang yang pertama akan mempertahankan genggaman Anda, tidak akan membuka sesuatu genggaman Anda karena itu adalah sesuatu yang sangat berharga. Ingat ya. Orang yang kedua berusaha sedemikian besar, terserah caranya, nggak boleh pakai fisik kontak ya, nggak boleh pakai mukul, merayu boleh agar genggaman orang tersebut bisa dibuka. Ya, boleh lakukan sugesti atau apapun ya. Jangan menunggu di sini. Oke ya, guys, are you ready? Yo, boleh dirayu, boleh disugesti, boleh dijanjikan apapun boleh ya. Oke ya. 1, 2, 3, silakan. Enggak. Oke, tepuk tangan buat kita semua. Berapa Mas? Oke, saya akan tanya sesuatu nih. Yang terbuka siapa? Yang bisa terbuka. Oh, bisa kok. Ini bisa membuka tangannya. Kenapa Mr. Ko itu, saya tanya, Mr. Ko membuka itu atas dasar apa? Nggak kuat. Pengen berbagi. Nanti kalau ada join, klik join ya. Jadi drive-nya itu apakah dari ketakutan Mr. Ko atau karena kasihan Mr. Ko? Emang Mr. Ko ingin berbagi, urutkan itu? Yang mana? Dari inner Bapak sendiri atau dari luar, tekanan dari dia? Awalnya saya memutuskan untuk berusaha mengasih, tapi setelah saya pikir-pikir lagi, ini kan sesuatu yang baik. Oke, sesuatu yang baik. Mengapa tidak saya berikan juga ke orang lain? Kita tepuk tangan buat Mr. Ko. Kita bisa dibuka. Kalau tidak ada dibuka.
Mistere, kenapa tidak mau membuka? Karena ini adalah suatu barang saya. Jadi kalau barang berharga nggak boleh diberikan ke sembarang orang ya. Oke. Kurang keras usahanya. Jadi keputusan untuk membuka itu dari misteri. Membuka atau enggak terserah misteri. Oke. Tenang. Oke. Misteri tadi dibuka nggak? Yang megang bisa ini. Kebuka nggak? Kebuka. Sebelum diminta saya udah buka. Aja baik banget ya soalnya. Kenapa? Kan sesuatu yang berharga. Karena mau saya buka, mau tidak saya buka, dia pasti tidak akan bisa menebak apa yang saya pegang. Ini penuh dengan filosofi. Ini di luar nalar saya ini. Oke. Yang teman-teman lakukan adalah sebuah yang namanya ilusi kontrol. Jadi gini guys, kalau kadang-kadang kita memberikan aturan pada anak, peraturan pada anak, itu sama seperti itu. Jadi yang kita harus tingkatkan adalah kesadaran. Untuk membuka itu terserah Mr. Ko. Kalau Mr. Ko nggak mau ngasih, tidak akan kasih. Tapi dari inner Mr. Ko itu membagi atau Mr. tadi siapa yang ingin membagi, siapa tahu ini sesuatu yang bisa baik gitu. Itu adalah drive-nya dari diri anak tersebut. Paham ya sampai sini ya? Artinya ilusi kontrol bahwa kita bisa mengatur orang itu enggak guys. Ya. Jadi kita belajar paradigma baru di mana dari teori kontrol William Glasser, anak memegang kontrol terhadap dirinya sendiri untuk mencapai tujuan mulia yang mengacu pada nilai-nilai kebajikan. Nah, sekarang kita akan merubah dari paradigma stimulus respon ke pendekatan teori kontrol. Lihat di sini guys. Nih, ini contohnya. Saya bisa mengontrol orang lain, Anda tidak bisa mengontrol orang lain. Hanya Andalah yang bisa mengontrol diri Anda. Orang lain bisa mengontrol saya. Ini berubah dari yang selama ini kita pahami sehari-hari sama teori kontrol yang kita akan pelajari pada hari ini. Bahwa setiap anak mempunyai kebutuhan yang berbeda. Jadi maka anak ada yang mungkin dia membutuhkan sesuatu yang berbeda, makanya dia against the rules gitu loh. Karena kebutuhannya itu berbeda. Jadi kalau ketika kita menemukan masalah pada anak, mulai sekarang kita berubah pandangannya. Kenapa anak itu melakukan pelanggaran? Mungkin ada kebutuhannya yang kita tidak penuhi, atau yang orang tua tidak penuhi, atau yang sekolah tidak penuhi. Kebutuhannya seperti apa sih? Kebutuhannya itu adalah kebutuhan untuk bertahan hidup, kebutuhan untuk rasa kasih sayang diterima, kebutuhan penguasaan, kebebasan, dan kesenangan. Nah, bagaimana kalau misalnya kesenangan itu kebablasan? Kita akan membuat sebuah yang namanya restitusi segitiga yang nanti akan diterangkan oleh Mr. Iran. Ya. Nah, selain itu kita akan melakukan yang namanya disiplin positif. Oke, sekarang kita fair-fairan aja deh. Kebanyakan ya seperti saya juga ya, kita melakukan sesuatu kegiatan misalnya kerja gitu. Apakah kita kerja hadir tepat waktu itu? Satu, untuk menghindari hukuman, untuk menghindari texting Miss Rama. Itu saya banget, untuk menghindari chat dari Miss Rama. Apakah kalau misalnya untuk mendapatkan reward dari Miss Rama, oh dia tepat waktu gitu loh. Ternyata kita harus beralih kepada bahwa kita melakukan sesuatu hal yang baik atas inisiatif diri sendiri karena kita hormat pada diri kita sendiri. Gitu loh. Jadi menghargai diri sendiri, dan ini ya, kita perlu kasih tahu teorinya, kita perlu kasih tahu hal tersebut dengan anak tersebut, dibangkitkan kesadarannya. Ya, kalau kata Bu Rini Hasan, drive yourself. Iya, beneran. Belum belajar ya? Nanti belajar. Drive yourself. Jadi innernya yang dibangkitkan kesadaran anak-anak. Jadi kalau misalnya sekarang nih setelah ini saya terus terang ya, saya kalau ada masalah anak saya nggak langsung meledak-ledak, enggak. Tadi pun Aji kalau misalnya saya belum belajar ini pasti saya akan ngomel-ngomel.
deketin pelan-pelan, kenapa kamu pakai gede gitu? Kamu pengen dilihat orang apa? Gimana sih? Gitu kan saya tanya. Karena dia butuh kebebasan, biarin aja dia mencoret-coret. Tapi kan kita mesti senantiasa mengingatkan, memvalidasi kesalahan. Nanti berbicara nanti tentang menguatkan identitas, terus kemudian memvalidasi kesalahan seperti apa sih caranya nanti sama Mr. Iran. Berarti ya, biarin aja. Oke ya. Terus kemudian kita juga menumbuhkan yang namanya disiplin positif. Oke. Nah, ini disiplin positif contohnya adalah kayak keyakinan kelas. Kita setiap kelas membuat keyakinan kelas yang datangnya itu dari anak-anak, bukan dari kita. Jadi dari anak-anak sendiri kita bagikan kesadaran mereka. Yuk guys, kalau kelas kita itu mau kondusif, lingkungannya enak, apa sih yang kita lakukan? Oh ya sir, misalnya kita harus fair-fairan, kita harus adil. Ya, dengan teman kita harus tidak boleh nyolot gitu, dengan bahasa mereka ya. Tetapi bahasanya jangan dilarang, kita ganti dengan bahasa yang positif. Misalnya nggak boleh nyolot, kita ganti berbahasalah yang sopan, kayak gitu. Jagalah emosi, gitu ya guys. Oke, sudah lanjut ke keyakinan kelas. Ini contoh keyakinan kelas Shanghai, ya. Kompak dan solid selalu, saling menghormati sopan santun, saling membantu support, menjaga kebersihan kelas, menjaga ketenangan, mengontrol emosi, menyelesaikan masalah dengan diskusi, saling mengingatkan, menciptakan kenyamanan di kelas, saling kenal, menjaga adab dengan lawan jenis. Ya, kadang-kadang, sir, showing romance itu mengganggu, ya, dibilang gitu kan ya. Menjaga nama baik kelas dan bersikap jujur. Ini adalah keyakinan kelas. Bilangnya keyakinan ya, bukan Keyakinan, ya? keyakinan. Karena di situ asalnya dari mereka. Jadi judulnya itu guys, paradigma yang baru, judulnya adalah keyakinan kelas. Boleh di-share nanti ya, Sir? Siap, di siap. biar ditonton. Oke. Nah, ini guys adalah beberapa perilaku kontrol kita ya yang harus kita bisa identifikasi. Teman-teman, mana yang teman-teman sering gunakan? Coba jujur. Apakah teman-teman sering berkata jum? Oke, jum. Oke. Ini guru teori kontrol ya. Guru ini kontrol negatif. Guru menghardik, menyakitin, menyindir. Gitu. Tulisannya bagus banget sih. Oh, baru datang ya? Ya aduh, princess baru datang pagi-pagi gitu. Menghukum. Jadi kalau menghukum itu mempermalukan orang di depan umum. Iya. Jangan ngomong-ngomong orang depan umum. Kalau mau ngasih masukan, apalagi anak SMA ya nggak bisa seperti itu. Kita datang ngobrol, text time, iya bener text time. Tapi itu tugas kita. Kita bisa ngatur itu. Membuat rasa bersalah, misalnya, kamu nggak kasihan sama saya apa? Sebagai wali kelasmu, saya tuh terus-terusan ditegur sama gara-gara kamu tuh sering keluar kelas gitu kan. Itu sering tuh. Emang bener saya juga melakukan kayak gitu. Saya tuh ditegur sama guru-guru yang lain karena kelas kamu tuh berisik. Ya itu ya, jelas. Saya terus terang aja. Nah, ke perilaku kontrol positif membuat kita jadi membuat alasan-alasan untuk murid-muridnya, ya. Lakukanlah demi Bapak. Ya misalnya ya bahasanya ya yuk dong. Kita sama-sama saling menghormati. Mr. Awit punya kerjaan, kamu juga yang melakukan. Kamu harus menghormati saya. Jadi kelas akan tertata bagus, untuk kelas akan disiplin kalau ada kita kerjasama. Itu sebagai teman, ya. Dari teman juga membantu. Misalnya, sir, saya terlambat karena saya bla bla bla. Yaudah nanti saya advokasi kamu ke guru piket. Saya akan bilang ke Miss Rama, yang ini tolong pelanggaran ini jangan dicatat atau apa. Jadi kayak gitu. Jadi advokasi kita sebagai guru gitu, membantu dia. Terus pemantau. Nah, pemantau ini monitoring ya. Monitoring, ya mencatat gitu. Mencatat aja bisa sebagai pemantau. Kemudian menanyakan apa peraturannya, apa konsekuensinya, mengingatkan apa yang sudah kamu lakukan dan apa yang terjadi sekarang. Nah, yang terbaik adalah kalau kita itu berposisi sebagai manajer di mana kita menyadarkan kontrol diri kepada siswa. Seperti mengajukan pertanyaan-pertanyaan. Apa sih yang kita yakini? Kalau kamu datang terlambat, bagaimana sih bunyi peraturannya yang sudah kita sepakati atau ditetapkan sekolah?
Terus kemudian kalau kamu meyakininya, maukah kamu memperbaikinya? Ya bahasa-bahasa seperti ini dikatakan aja. Kalau kamu memperbaikinya, hal-hal seperti apa yang kamu lakukan? Jadi ada rancangan restitusi yang harus restitusi artinya memperbaiki keadaan, mengganti kerugian orang lain. Nah itu adalah teori kontrol seorang manajer. Jadi seperti itu. Nah, tolong teman-teman kita lihat merefleksi diri. Apakah teman-teman lebih banyak sebagai penghukum, pembuat rasa bersalah, teman, pemantau atau manajer? Lebih banyak harus ke sini ya. Ya, dan teman juga harus dilihat yang namanya kita harus merakit sendiri kapan kita tahu sebagai teman, kapan sebagai pemantau dan kapan sebagai manajer. Ini jadi kayak gitu. Oke. Ini setelah saya belajar ini, ya terutama ya saya alhamdulillah udah ada perubahan dari diri saya, nggak tahu ya kalau orang lihat. Tapi kalau menurut saya kalau ada saya nggak terlalu responsif melihat pelanggaran saya, tapi nggak membiarkan gitu aja. Pasti akan saya ngomong gitu loh, kayak aja tuh Gip pakai kayak gitu kan, yang tadi kan dicoret-coret tuh nggak bagus Gip sepertinya karena kelihatan agak menurut Mister lo ya gitu, kasih tahu. Oke. Nah setelah ini akan dijelaskan oleh Mister Iran apa itu restitusi. Silakan tepuk tangan buat Mister Iran.